Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bisnis Internasional di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi mengenai pasar internasional. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Pengertian pasar internasional. Pasar internasional merupakan proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Biasanya produk yang diperdagangkan hanyalah produk fisik. Pasar internasional juga bisa diartikan sebagai implementasi dari pasar secara internasional antar negara. Terselenggaranya pasar internasional berarti terjalinnya hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Selain itu, istilah klasik pasar internasional lebih dikenal dengan perdagangan internasional, dan bahkan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan istilah pemasaran global. Timbulnya pasar internasional. Satu, jenuhnya pasar dalam negeri. Kejenuhan ini disebabkan karena data penjualan sudah mencapai titik maksimal untuk pasar dalam negeri, sehingga perusahaan berusaha mengambil manfaat dari kesempatan yang terbuka untuk melakukan pertumbuhan dan ekspansi. Kedua, adanya hubungan diplomatik. Aspek politik menyebabkan timbulnya hubungan diplomatik sehingga mendorong terjadinya pemasaran internasional. Ketiga, perkembangan ekonomi. Dalam perkembangannya, ekonomi dipengaruhi oleh hubungan yang simultan antara pendapatan negara yang ditimbulkan oleh ekspor dan impor. Jika ekspor impor naik, maka pendapatan akan mengalami surplus, dan sebaliknya jika ekspor impor turun, maka pendapatan negara akan turun juga. Syarat pemasaran global. Satu, memenuhi standarisasi global. Walaupun standarisasi tidak dapat diartikan secara total, akan tetapi standarisasi ini tidak kalah penting dalam pasar global. Suatu produk untuk dapat masuk dalam pemasaran global harus memenuhi beberapa standarisasi yang telah disepakati oleh Asosiasi Negara-Negara. Menurut Jain 1989, ada 5 variabel pokok dalam menentukan derajat standarisasi yang perlu diperhatikan oleh setiap negara yang akan melakukan pemasaran global. Di antaranya adalah posisi pasar, pasar sasaran, karakteristik produk, lingkungan pemasaran, dan orientasi perusahaan. Dua, memperhatikan birokrasi dalam dan luar negeri.
Bisnis internasional membutuhkan pemahaman mengenai birokrasi yang harus dilalui sebagai prosedur yang harus diikuti, baik prosedur di dalam negeri maupun prosedur di negara tujuan. 3, produk harus sesuai dengan kondisi lingkungan negara yang akan dituju atau disesuaikan dengan budaya negara tujuan produk. Dalam bisnis internasional, produk-produk yang diperdagangkan sebaiknya memenuhi syarat sesuai dengan kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Syarat-syarat bisnis internasional dapat dikelompokkan A. Syarat fisik. Maksudnya bahwa produk ekspor dan produk impor harus memenuhi standar internasional atau telah melalui seleksi yang dilakukan oleh lembaga mutu internasional International Standard Organization atau ISO. B. Syarat administrasi. Maksudnya bahwa dalam bisnis internasional harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen ekspor atau impor yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang disepakati. C. Syarat lain misalnya syarat keamanan. Tidak mengganggu lingkungan seperti bebas dari pencemaran udara, air, dan lingkungan alam. Bentuk pasar internasional. 1. Modus ekspor. A. Ekspor tidak langsung. Tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut. Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang. Ekspor tidak langsung memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Perusahaan dapat melakukan ekspor tanpa harus melakukan investasi. 2. Perusahaan hanya menanggung risiko bisnis, khususnya risiko keuangan yang relatif rendah. 3. Memungkinkan perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Modus ekspor yang lain. B. Ekspor langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Strategi ini dipilih saat perusahaan memiliki visi mengeksploitasi pasar global lebih dalam seiring dengan sumber daya dan dana yang dimiliki. Ekspor langsung memiliki beberapa keunggulan, yaitu 1. Perusahaan memiliki kendali yang jauh lebih besar terhadap program pemasaran yang direncanakan. 2. Perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh informasi umpan balik yang diperlukan dalam melakukan evaluasi program pemasaran. 3. Perusahaan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mengamati perilaku pesaing. 2. Modus kontrak. A. Lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalian hak, untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi mencakup segala bentuk pengaturan kontrak yang menjadikan perusahaan asing atau lisensor menggunakan aktiva tidak berwujud yang dimiliki kepada perusahaan domestik tertentu dengan imbalan royalti atau bentuk pembayaran lainnya. B. Waralaba. Franchise di Indonesia yang lebih populer dengan sebutan waralaba. Waralaba adalah bentuk khusus dari lisensi yang biasanya berlaku pada industri jasa, khususnya yang tidak memerlukan kompleksitas teknologi produksi dan pemasaran serta pengendalian produksi. Perusahaan pemberi waralaba atau franchisor memberikan hak penggunaan atau lisensi sistem bisnis dan hak kepemilikan lainnya kepada perusahaan atau orang lain atau franchisee dengan menggunakan merek dagang yang diberikan pemberi waralaba. Penerima waralaba mengoperasikan usaha dengan menggunakan sistem bisnis
yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Perbedaan waralaba dengan lisensi yaitu biasanya waralaba mensyaratkan pengawasan operasi usaha dengan lebih ketat sebagai usaha penerimaan waralaba. Merancang dan mengelola strategi pemasaran global. Industri global, industri yang di dalamnya posisi strategis pesaing dalam pasar geografis nasional utama dipengaruhi secara mendasar oleh posisi global mereka secara keseluruhan. Perusahaan global, suatu perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara serta menangkap keunggulan di bank, produk, logistik, pemasaran, dan keuangan dalam biaya dan reputasinya yang tidak tersedia bagi pesaing domestik murni. Keputusan utama dalam pemasaran global memutuskan apakah bergerak ke luar negeri, pasar mana yang akan dimasuki, bagaimana memasuki pasar tersebut, bagaimana program pemasaran, memutuskan organisasi pemasarannya. Memutuskan apakah bergerak ke luar negeri. Alasan perusahaan ke pasar internasional. Peluang laba di pasar internasional lebih besar. Membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomis. Mengurangi ketergantungan pada pasar domestik untuk mengurangi resiko. Menjamin kebutuhan pelanggan yang mungkin ke luar negeri sebagai balasan atas perusahaan luar yang menawarkan produk lebih baik dan lebih murah. Resiko yang mungkin dihadapi, budaya bisnis dan cara bertransaksi yang berbeda, preferensi pelanggan luar negeri yang berbeda, kekurangan SDM yang bertaraf internasional, situasi dan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan, peraturan dan undang-undang yang berlaku yang mungkin merugikan. Menentukan pasar mana yang dimasuki. Faktor yang perlu dipertimbangkan hanya bergerak di beberapa negara atau banyak negara, jenis negara, daya tarik negara dipengaruhi, produk, faktor geografis, pendapatan, populasi, iklim politik, faktor-faktor lain. Kedekatan psikis dan geografis perlu dibuat peringkat atas dasar tiga kriteria utama: daya tarik pasar, keunggulan kompetitif, dan juga resiko. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.